Karir moncer AKP Ulil Riyanto Ansari, jago jinakan bom, jadi Kapolsek hingga Kasat Narkoba. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansar meregang nyawa di tangan seniornya sesama polisi. AKP Ulil Riyanto Ansar dihabisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan tembakan ke bagian kepalanya pada Jumat tanggal 22 November tahun 2024 dini hari. Nahas karir moncernya harus berhenti, sejumlah penugasan dan jabatan pernah diemban olehnya. Sepak terjang karir moncer AKP Ulil Riyanto Ansari. Siapa sangka AKP Ulil Riyanto Ansari ahli dalam menjinakkan bom. Sebelum bertugas di Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansari pernah memiliki tugas bagus di Gegana Brimob Polda Jateng, yakni Kepala Unit Penjinak Bom, Jibom Brimob Polda Jateng dan Kepala Subdetasemen Wanteror Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jateng. AKP Ulil Riyanto Ansari juga pernah menjadi Komandan Peleton Penampungan Bintara Remaja. Berbagai penugasan dan jabatan pernah diemban olehnya, yakni sebagai Kapolsek Madukara di Banjarnegara. Lalu pada tanggal 14 April tahun 2022, ia dipromosikan menjadi Kasat Res Narkoba Polres Magelang Polda Jawa Tengah. Diketahui kejadian nahas terjadi di Mapolres Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Korban AKP Ulil Riyanto Ansari sempat menjalani perawatan usai ditembak di bagian kepala. Nahas lantaran tembakan mengenai organ vitalnya membuat nyawanya tak bisa diselamatkan. Sosok AKP Riyanto Ulil Ansari. Mengenai profil korban, dikutip dari berbagai sumber, AKP Riyanto Ulil Ansari berumur 34 tahun merupakan perwira kelahiran Makassar pada tanggal 12 Agustus tahun 1990. Korban merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 2012 silam. AKP Riyanto menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan baru 11 bulan 29 hari. AKP Ulil Riyanto Ansari juga dikenal baik di mata keluarga dan temannya. Hal itu disampaikan paman almarhum, Purnawirawan AKBP Joni Mangin, saat ditemui di rumah duka Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Anak ini, almarhum AKP Ulil Riyanto Ansar, sangat baik. Katanya anak kedua dari 3 bersaudara ini dikenal sangat peduli dengan keluarganya. Dia anak laki-laki sendiri di keluarganya dan tulang punggung keluarga. Almarhum juga, kata dia, dikenal baik bergaul. Sangat peduli dengan keluarga, familiar bergaulnya juga baik. Ucapnya kabar duka diterima keluarga pada subuh tadi. Dikatakan, pihak keluarga menerima informasi kabar duka itu dari Kapolsek Panakukang yang merupakan letting almarhum di Akpol Angkatan 2012. Sontak keluarga, terkhusus ibunya kaget menerima kabar duka itu. Terpisah Ketua Majelis GPIB Jemaat Efrata Padang, Salmon Leaternia, mengenal AKP Ulil Riyanto Ansari sebagai jemaah yang baik, ramah, dan tekun beribadah. Ulil Riyanto Ansari merupakan salah satu jemaah di GPIB Efrata Padang di Jalan Bagindo Aziz Can nomor 19, Kota Padang. Kami biasa memanggil Bang Ulil, beliau jemaah di GPIB Padang di Jalan Bagindo Aziz Can nomor 19. Beliau bertugas di Solok Selatan, kata Salmon Leaternia, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Di sela-sela pelepasan upacara jenazah di halaman RS Bayangkara Padang. Salmon Leaternia berkenalan dengan Ulil sejak setahun terakhir. Meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan, Salmon Leaternia mengatakan Ulil Riyanto Ansari tekun beribadah. Kalau tidak ada tugas yang menyita waktu, maka beliau akan menyempatkan hadir di GPIB Padang, katanya. Menurutnya, jenazah akan dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Padang Pariaman, untuk kemudian diterbangkan dengan pesawat ke Makassar. Karena yang bersangkutan berasal dari Makassar, kemungkinan akan tiba tengah malam, katanya.
Salmon Leaternia mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan GPIB Makassar. GPIB Mangamaseang Makassar juga tengah bersiap melakukan persiapan upacara. Seingat saya almarhum baru bertugas setahun. Kami cukup dekat, beberapa kali bertemu. Benatal tahun lalu masih bersama-sama, setelah tanggal 25 Desember masih makan bersama, katanya. Kronologis penembakan AKP Ulil Rianto. Diketahui Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kejadian nahas itu terjadi di kawasan parkir Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, Sumbar. Ia telah terjadi kejadian penembakan oleh Kabak Ops terhadap Kasat Reskrim, ujar Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Kasus penembakan oleh Kabak Ops terhadap Kasat Reskrim ini menurut Arif Mukti masih dalam tahap pemeriksaan oleh Polda Sumatera Barat. Hingga saat ini motif penembakan belum diketahui. AKBP Arif mengatakan kasus penembakan itu saat ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh Polda Sumatera Barat. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumbar, ujarnya. Kasus penembakan yang menewaskan AKP Ulil Rianto Ansari oleh Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, terjadi sekira pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C, tambang ilegal. Awalnya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Lantas di tengah pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Lantas dilaporkan terlihat Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Mengutip tribunpadang.com, Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto mengalami luka di bagian kepala. Ada 2 luka yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops AKP Dadang Iskandar diduga menembak AKP Ulil Rianto menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Sementara, korban dibawa ke puskesmas terdekat, lalu dirujuk ke RS Bayangkara, Padang, Sumbar. Namun, nyawa korban tak tertolong. Korban rencananya akan dibawa ke Makassar, Sulsel untuk dimakamkan. AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri. Seusai menembak rekan polisinya itu, AKP Dadang langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil dinasnya. AKP Dadang membawa mobilnya ke Polda Sumbar dan menyerahkan diri ke Provos. Ia kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumbar. Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, saat ditanya wartawan masih enggan menyimpulkan motif penembakan tersebut. Pendalaman masih kami lakukan. Peristiwa ini benar terjadi, ada korban. Yang dilakukan oknum ini melakukan penembakan dari jarak dekat terhadap korban. Dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian, tutur Suharyono kepada wartawan, Jumat tanggal 22 November tahun 2024.